mampu memanfaatkan seluruh sumber daya perusahaan secara baik dan benar. Secara konvensional, aset hanya dapat dipandang sebagai sumber daya materi dan keuangan yang bentuknya berwujud. Namun, pada era teknologi dan komunikasi seperti saat ini, aset perusahaan telah terperinci menjadi dua, yaitu aset berwujud dan aset tidak berwujud, yang mana aset tidak berwujud atau intangible asset memainkan peranan penting terhadap peningkatan kinerja perusahaan dan penciptaan daya saing perusahaan yang handal. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang didasarkan atas banyaknya kebutuhan akan informasi secara tidak langsung telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap perubahan bisnis global saat ini. Ante Pulik di tahun 1998 mengatakan bahwa bisnis kontemporer menunjukkan adanya kecenderungan untuk menggunakan sebagai semakin banyak informasi di dalam persaingan pasar. Dan oleh karenanya memerlukan semakin banyak pengetahuan, dan bisnis ini yang dijadikan bisnis berbasis pengetahuan telah membawa kita dari aturan ekonomi tradisional mengarah kepada sistem ekonomi modern berbasis pengetahuan. Sistem ini mengutamakan penataan aset tidak berwujud sebagai sumber daya yang mampu menciptakan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Para hadirin dan wisudawan-wisudawati yang berbahagia, aset tidak berwujud merupakan sumber daya ekonomi utama yang mampu menciptakan nilai bagi perusahaan. Demikian yang disampaikan oleh Ali Power di tahun 2012. Kemampuan dalam menciptakan nilai bagi perusahaan mendaulatkan aset ini kerap dihubungkan dengan istilah intelektual kapital atau modal intelektual. Alipur juga mendukung gagasan yang menyatakan bahwa perusahaan yang aktif memelihara dan meningkatkan intelektual kapitalnya cenderung memiliki kinerja yang unggul. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Mondal dan Goss di tahun 2012 yang mengatakan bahwa intelektual kapital dapat dimanfaatkan dengan merujuk kepada aset tidak berwujud yang berdampak signifikan terhadap keberhasilan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Mereka mengatakan bahwa intelektual kapital berperan besar terhadap perubahan kinerja perusahaan. Para ahli berpendapat bahwa intelektual kapital merupakan faktor penyebab sukses atau key success factor bagi perusahaan yang berperan penting dalam mencapai keunggulan bersaing perusahaan. Pernyataan ini didasarkan pada temuan-temuan yang diperoleh dari hasil penelitian mereka tentang intelektual dan kinerja perusahaan, khususnya perusahaan yang padat pengetahuan. Banyak peneliti yang telah membuktikannya, diantaranya adalah Poh dan kawan-kawan di tahun 2018, Nawas dan Hanifa di tahun 2017, Chowdhury di tahun 2017, Osama dan Fatimah di tahun 2015, Joshi dan kawan-kawan di tahun 2010, di mana hasil riset mereka menunjukkan kinerja intelektual kapital secara efisien telah menjadi indikator kinerja keuangan yang relevan. Wall dan kawan-kawan di tahun 2004 menyatakan bahwa intelektual kapital itu adalah aset tidak berwujud yang berupa materi, sumber daya pengetahuan, sumber daya informasi, dan inovasi. Dengan demikian, intelektual kapital dapat didefinisikan sebagai materi intelektual yang dapat menciptakan keunggulan daya saing perusahaan. Demikian yang disampaikan oleh Stewart di tahun 1997. Walaupun banyak definisi yang telah disampaikan para peneliti, namun secara umum belum ada kesepakatan mengenai definisi intelektual kapital. Hal ini disebabkan sifat dan dinamikanya yang tidak terlihat.
Demikian yang disampaikan oleh Jose Gutierrez di tahun 2016. Namun sebelumnya di tahun 2002, Chastel berpendapat bahwa semua definisi intelektual kapital yang disampaikan dapat diterima karena saling melengkapi. Setiap definisi intelektual kapital yang disampaikan mengakui adanya aset tidak berwujud sebagai komponen penting dari nilai suatu organisasi. Para hadirin dan wisudawan-wisudawati yang berbahagia, knowledge-based view merupakan teori yang melandasi intelektual kapital. Konsep berbasis pengetahuan ini merupakan pecahan dari teori berbasis pada sumber daya atau resource-based theory yang digagas oleh Edith Penrose di tahun 1959. Pengetahuan adalah sumber daya tidak berwujud yang melekat pada diri manusia, dikarenakan pengetahuan berada pada benak SDM perusahaan. Sumber daya manusia dikarenakan pengetahuan berada pada benak perusahaan, pada benak sumber daya manusia, knowledge-based view menjadi perluasan dari pengertian yang berlandaskan pada sumber daya tidak berwujud dengan pemahaman teoritis yang mendukung intelektual kapital. Edwidson pada tahun 1997 berpendapat bahwa penilaian kinerja perusahaan yang secara konvensional dilakukan berdasarkan nilai buku laporan keuangan belumlah cukup. Hal ini dikarenakan masih terdapat nilai yang tersembunyi atau hidden value yang tidak terlihat pada laporan keuangan. Lebih lanjut, ia menceritakan bahwa sebagian besar perusahaan yang tumbuh seperti Intel, Microsoft, Netscape memiliki nilai pasar yang jauh melebihi nilai buku. Perusahaan yang merger dan akuisisi di Amerika Serikat pada tahun 1981 hingga 1993 ternyata memiliki nilai pasar yang dihargai 2-9 kali lipat dari nilai buku. Kesenjangan antara nilai pasar dengan nilai buku ini dirasakan sebagai nilai yang terselubung yang tidak terlihat di laporan keuangan, layaknya aset tidak berwujud. Sehingga Edwidson menggambarkannya sebagai intelektual kapital. Para hadirin serta wisudawati yang kami banggakan, penelusuran para ahli terhadap elemen atau komponen dasar yang membentuk intelektual kapital menghasilkan beberapa pendapat. Di antaranya adalah dari Ante Pulik di tahun 1998 dan Ross beserta kawan-kawan di tahun 2005. Ante Pulik di tahun 1998 membagi intelektual kapital menjadi 3 komponen, yaitu human capital, struktural capital, dan relational capital yang dikaitkan dengan capital employed, yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Human capital merupakan kombinasi dan pengetahuan, keterampilan, inovasi, dan kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugasnya yang menciptakan nilai bagi perusahaan. Struktural kapital merupakan pengetahuan yang telah dikonversikan menjadi sesuatu yang dimiliki perusahaan. Misalnya prosedur, hak paten, struktur organisasi, budaya organisasi, dan sebagainya. Modal ini yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan intelektual yang lebih optimal. Yang ketiga adalah relational capital atau capital employed. Relational capital merupakan sumber daya yang melekat pada hubungan perusahaan yang saling menguntungkan dengan publik eksternalnya, seperti dengan para mitranya, para kliennya, para penyuplainya, masyarakat sekitarnya, dan stakeholdernya. Hubungan ini juga mengarahkan pada perusahaan dalam suatu transaksi untuk memenuhi kebutuhan usahanya yang dikaitkan dengan modal yang digunakan atau disebut sebagai capital employed. Sedangkan Ross dan kawan-kawan di tahun 2005 membagi intellectual capital yang terdiri dari 3 komponen. Adapun komponen yang disampaikan mereka lebih berlandasan pada perilaku ekonomi. Namun demikian terdapat kemiripan dengan bahasa yang digunakan oleh Pulik, yaitu pertama komponen relasional yang merupakan keseluruhan hubungan
yang dibangun dan dimiliki perusahaan, seperti hubungan dengan pelanggan, konsumen, pemasok, pemilik, pemberi pinjaman, serta hubungan sejenis lainnya. Yang kedua, komponen organisasi. Sesuai dengan pemahaman Leif Edvinsson, yaitu sebagai yang tersisa di perusahaan ketika karyawan meninggalkan gedung tetapi tidak ditemukan di dalam neraca keuangan. Seperti prosedur-prosedur, basis data, informasi, struktur organisasi, budaya organisasi, dan sebagainya. Komponen manusia merupakan komponen yang ketiga, merupakan lambang atau ciri yang berhubungan dengan personal, yaitu bagian dari sumber daya organisasi yang tidak dapat digantikan oleh mesin atau sekedar ditulis di selembar kertas. Karena komponen ini mengandung sumber daya pengetahuan, kompetensi, sikap, keterampilan yang berperan dalam keberhasilan perusahaan. Ketiga komponen tersebut diyakini Rose dan kawan-kawan mampu menciptakan pedoman untuk perusahaan dalam mencapai potensi keunggulan bersaing. Para hadirin serta wisudawati yang berbahagia. Berkenaan cara mengukur kinerja intelektual kapital, Zena Poljak dan kawan-kawan di tahun 2017 mengutip beberapa model yang dipergunakan, yaitu sebagai berikut. Pertama adalah model Value Explorer. Model ini berfokus pada jenis intelektual kapital yang menentukan kompetensi inti perusahaan berupa pengetahuan tacit, yaitu bersumber dari otak manusia berdasarkan pemahaman dan pengalaman manusia itu sendiri. Kemudian berupa nilai dan norma yang berlaku dan berupa teknologi dan pengetahuan eksplisit, yaitu pengetahuan tacit dengan bahasa yang mudah dipahami. Dan terakhir berupa proses dan reputasi. Yang kedua adalah model scorecard. Model scorecard tertentu yang berfungsi untuk mengukur dan menyajikan intelektual kapital dalam bentuk scorecard yang dikembangkan oleh Edvinsson di tahun 1997 yang lebih dikenal sebagai Scandia Navigator. Yang ketiga adalah model yang menggunakan data yang tersedia dalam laporan keuangan perusahaan, yaitu meliputi metode Calculates Integrable Value yang diperkenalkan oleh Stewart di tahun 1997 dan metode Value Added Intellectual Coefficient yang diperkenalkan oleh Ante Pulik di tahun 1998. Poh dan kawan-kawan di tahun 2018 mengatakan bahwa metode yang paling sering digunakan oleh banyak peneliti untuk mengukur level kinerja intelektual adalah metode Value Added Intellectual Coefficient yang digagas oleh Pulik. Metode ini disosialisasikan oleh Pulik saat pertemuan di dunia McMaster kedua tahun 1998. Pulik berpendapat bahwa Value Added Intellectual Coefficient merupakan cara dalam menghitung kapasitas intelektual kapital atau rutinitas keseharian karyawan. Sedangkan metode lain dirasa kurang efektif karena masih bertumpu pada model nyata atau modal fisik. Value Added Intellectual Coefficient banyak digunakan di hampir semua kasus penelitian intelektual kapital di berbagai bidang usaha atau sektor usaha seperti industri, manufaktur, asuransi, tekstil, farmasi, perbankan, dan lain sebagainya. Keunggulan metode ini adalah data yang dibutuhkan mudah diperoleh di berbagai sumber dan jenis perusahaan, tersedia di akun-akun laporan keuangan perusahaan. Selain itu, metode ini menempatkan pengeluaran untuk karyawan seperti gaji, program pelatihan, dan sebagainya bukan sebagai pengeluaran, akan tetapi sebagai investasi yang dimiliki perusahaan. Metode ini secara rinci menyampaikan informasi tentang situasi internal perusahaan. Para hadirin yang kami muliakan, berkenaan cara mengukur kinerja intelektual kapital pada orasi ini, kami lebih mengedepankan metode Value Added Intellectual Coefficient. Metode Value Added Intellectual Coefficient didesain untuk memberikan informasi mengenai value creation efficiency atau efisiensi pencapaian nilai dari aset berwujud dan aset tidak berwujud pada perusahaan.
Metode ini digunakan untuk mengukur seberapa efisiennya kinerja intelektual kapital berdasarkan enumerasi atau penjumlahan dari human capital efficiency, struktural capital efficiency, dan capital employed efficiency. Metode ini dimulai dari proses menghitung level value added yang merupakan indikator objektif dari keberhasilan bisnis suatu perusahaan. Value added menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai yang dihitung sebagai selisih antara output dan input. Berbeda dengan cara menghitung value added pada umumnya, metode ini menempatkan beban karyawan bukan merupakan cost, namun sebagai investasi milik perusahaan. Selain itu, metode ini juga tidak mengenal depresiasi atau amortisasi sebagai biaya yang dikeluarkan. Dengan demikian, value added dapat juga diformulasikan sebagai penjumlahan dari operational cost, operational profit, personal cost, depresiasi, dan amortisasi. Biaya tenaga kerja yang didudukan sebagai investasi tersebut merupakan nilai dari metode value added intellectual coefficient. Tenaga kerja dipandang dapat berperan aktif dalam menghasilkan value bagi perusahaan, sehingga komponen ini didudukan sebagai investasi yang dapat menghasilkan. Langkah kedua adalah mengukur human capital efficiency atau efisiensi modal manusia yang didapat dari menghitung besarnya rasio value added terhadap komponen human capital. Sudut pandang akuntansi menunjukkan pengungkapan human capital sebagai komponen intelektual kapital dapat dilihat dari laporan keuangan pada akun-akun program pelatihan dan belanja SDM. Langkah ketiga yaitu menghitung level struktural kapital atau efisiensi modal struktural. Dilakukan dengan membandingkan antara komponen struktural kapital dengan value added. Adapun struktural kapital itu sendiri merupakan selisih dari value added dengan human capital. Langkah keempat yaitu menghitung capital employed efficiency melalui pembagian antara value added dengan capital employed. Adapun capital employed merupakan nilai buku aset bersih milik perusahaan yang merupakan selisih antara total aset dengan liabilitas dan aset tidak berwujud. Semakin tinggi nilai value added intellectual coefficient yang dihasilkan, semakin tinggi pula kinerja intelektual kapitalnya. Demikian sebaliknya, semakin rendah value added intellectual coefficient yang dihasilkan menunjukkan semakin rendah kinerja intelektual kapitalnya. Tingkat keuntungan atau nilai tambah yang dihasilkan tidak ada hubungan dengan level intelektual kapital yang dihasilkan. Walaupun sebuah perusahaan menghasilkan keuntungan yang besar atau value added yang tinggi, namun belum tentu perusahaan tersebut menghasilkan level intelektual yang tinggi pula. Hal ini dapat dimengerti karena profit yang dihasilkan tersebut diperoleh dari penggunaan aset dengan tingkat efisiensi yang rendah. Menghitung metode Pulik ini sangatlah mudah, hanya dengan bermodalkan laporan publikasi keuangan milik perusahaan. Besarnya kinerja intelektual kapital dapat diketahui, tidak perlu keahlian khusus untuk menghitungnya. Kami yakin bahwa hadirin yang ada di sini bisa melakukannya. Para hadirin yang kami hormati, metode value added intellectual coefficient menempatkan biaya karyawan sebagai investasi dan bukanlah cost, menunjukkan nilai lebih metode ini. Karena memandang manusia sebagai aset yang harus dijaga dan dipelihara. Kemauan manusia sebagai unsur pekerja memainkan peran sentral dalam lingkungan kerjanya. Pekerja bukanlah mesin. Mereka memiliki perasaan dan aspirasi yang membutuhkan penghormatan dan penghargaan. Dan janganlah mengabaikan hak-hak mereka sebagai manusia. Pekerja yang merasa dihargai atau termotivasi untuk bekerja lebih baik dalam mencapai tujuan bisnis yang lebih besar. Motivasi yang tinggi membuat manusia akan mengerahkan segala kemampuannya, pengetahuan, informasi yang dimilikinya, dan ini akan memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. Pengarahan pengetahuan, kemampuan, dan informasi dari para karyawannya merupakan perwujudan intelektual kapital yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Para hadirin serta wisudawan, wisudawati yang kami banggakan. Pengetahuan dan
Kapasitas inovasi secara efektif merupakan nilai penting bagi pengendalian aktivitas perusahaan, terutama dalam proses pengelolaan aset lainnya, agar lebih efisien dan ekonomis, sehingga keunggulan kompetitif yang diharapkan dapat terwujud. Keunggulan kompetitif ini sendiri merupakan konsep yang paling penting dalam manajemen karena memiliki peran sentral menentukan kemampuan bersaing perusahaan melalui peningkatan kinerjanya. Implementasi atau pengejawantahan intelektual kapital agar dapat menghasilkan daya saing yang tinggi bagi perusahaan tidak terlepas dari kontribusi sumber daya manusia miliknya dengan faktor-faktor yang membuatnya mampu menghasilkan kinerja dan produktivitas yang tinggi. Adapun faktor-faktor dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama adalah faktor tingkat pendidikan. Umumnya dengan tingkat pendidikan yang tinggi, orang atau pekerja akan mudah termotivasi untuk menghasilkan kinerja yang bermutu yang dapat meningkatkan produktivitasnya. Yang kedua, faktor kemampuan bekerja. Dengan kemampuan yang berkualitas, seorang karyawan ia tidak akan mengalami kesulitan untuk menciptakan kinerja dan produktivitas kerja yang optimal. Yang ketiga adalah faktor skill atau keterampilan. Biasanya karyawan atau pekerja yang memiliki skill atau keterampilan yang mumpuni akan selalu termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan menghasilkan produktivitas yang maksimal serta memuaskan pimpinan perusahaan. Yang keempat adalah disiplin kerja. Disiplin dalam bekerja tentunya akan berdampak menghasilkan kebaikan, baik bagi diri sendiri, atasan, rekan kerja, klien maupun perusahaan. Bagi karyawan, manfaat yang didapat dari disiplin yaitu mampu bekerja lebih efisien dan tidak memiliki waktu yang terbuang. Sedangkan bagi perusahaan, penerapan kedisiplinan bagi karyawannya terutama dalam disiplin waktu kerja, disiplin peraturan yang berlaku, disiplin pemakaian bahan baku akan berdampak bagi peningkatan kinerja dan produktivitas kerja perusahaan. Perwujudan intelektual kapital dengan faktor-faktor di atas dapat direalisasikan melalui program-program pendidikan dan pelatihan yang secara efektif mampu menghasilkan karyawan dengan intelektual kapital yang berkualitas. Bagi perusahaan yang masih baru dapat direalisasikan melalui program rekrutmen yang tepat sasaran yang berpotensi melahirkan karyawan-karyawan yang berkualitas yang dapat berdistribusi, terciptanya daya saing yang handal bagi perusahaannya. Adapun elemen-elemen karyawan yang berkualitas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ciri karyawan yang memiliki dedikasi. Yang kedua adalah ciri karyawan yang percaya diri pada kemampuannya. Yang ketiga adalah ciri karyawan yang mampu bekerja sama dalam tim dan dapat juga bekerja sendiri. Yang kelima adalah ciri karyawan yang mengetahui cara mengelola waktu dalam bekerja. Yang keenam, memiliki kemampuan leadership dan berkomunikasi secara baik. Yang ketujuh adalah pekerja yang memiliki self-awareness. Yang kedelapan adalah selalu berpikir ke depan untuk sukses dan memiliki integritas. Dari kedelapan ciri karyawan yang berkualitas tersebut, terdapat satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap naik turunnya level intelektual kapital, yaitu faktor integritas, terutama kejujuran karyawan. Seberapapun besarnya kemampuan karyawan dalam bekerja, namun tanpa kejujuran, mustahil bagi karyawan dapat menciptakan kinerja yang lebih baik. 8 ciri pekerja yang berkualitas tersebut merupakan gambaran dari aset tidak berwujud yang memiliki relevansi terhadap keberhasilan suatu perusahaan. Dibutuhkan program-program pendidikan dan pelatihan bagi karyawannya agar menghasilkan kinerja intelektual kapital yang lebih baik dan lebih berkualitas. Perusahaan yang aktif memelihara intelektual kapitalnya cenderung menghasilkan kinerja yang unggul dan daya saing yang berkelanjutan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Alipur di tahun 2012. Para hadirin yang terhormat, wisudawan, wisudawati yang kami banggakan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka secara ringkas dapat disimpulkan sebagai berikut. Intelektual kapital merupakan aset tidak berwujud yang memberikan nilai lebih bagi perusahaan dan berperan terhadap terciptanya daya saing
yang handal dan berkelanjutan. Aset tidak berwujud ada pada diri atau benak manusia, berupa pengetahuan, inovasi, informasi yang dikaitkan sebagai intelektual kapital yang perlu dipelihara dan ditingkatkan. Bagi perusahaan atau organisasi diperlukan program-program pendidikan dan pelatihan dan program pemberian penghargaan bagi karyawan agar dapat menghasilkan intelektual kapital yang jauh lebih baik sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan itu sendiri. Kepada para wisudawan wisudawati yang kami banggakan, kalian adalah harapan kami, masa depan kami, maka orasi ini sengaja kami persembahkan secara khusus untuk kalian semua. Dari orasi ini tentu kalian sudah mengetahui bahwa aset yang sebenarnya adalah aset yang terdapat pada diri dan benak kalian semua. Bukanlah aset yang secara fisik dapat dilihat dan diraba seperti uang, tanah, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya yang dapat cepat habis. Kami berharap kepada kalian sebagai generasi penerus bangsa untuk mampu menggali secara maksimal intelektual kapital yang bersemayam pada diri kalian. Gunakanlah dengan mengedepankan integritas untuk kemaslahatan bagi pembangunan negara kita, terutama di kota tercinta Balikpapan. Jadikan kalian sebagai sumber daya yang jujur, yang mementingkan orang banyak di atas kepentingan diri atau golongan. Berkontribusilah bagi pembangunan yang berkelanjutan di tanah air tercinta Indonesia. Para hadirin dan wisudawan wisudawati yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Sebelum diakhiri orasi ini, saya ingin mencoba untuk mengalunkan beberapa syair pantun sebagai pesan terhadap anak-anak kami wisudawan wisudawati yang kami sayangi, yang sebentar lagi akan resmi meninggalkan kami menuju kesuksesan yang akan diraihnya. Berikut bunyinya. Buah pisang di pohon jambu, bentuknya pipih hidangan tamu. Selamat berjuang alumni-alumniku untuk meraih masa depanmu. Laju berlayar ke pulau Maluku, haluan berputar di pulau Buru. Maju meraih masa depanmu, tetaplah jaga alma matermu. Mencari ikan dengan sepotong galah. Galah ditancapkan ke seekor patin. Bila ada perkataan yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Sambutan Ketua Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Balikpapan. Kami undang dengan hormat Ibu Insinyur Hajah Sri Utami Mulyaningsih. Yang terhormat Bapak Wali Kota Balikpapan atau yang diwakili Kepala Bidang Dinas Pendidikan, yang kami hormati Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 Kalimantan, Bapak Dr. Andes Muhammad Akbar MSI,
Yang kami hormati Ketua STIE Balikpapan beserta jajarannya. Yang kami hormati para undangan, mohon maaf, yang kami hormati Bapak Haji Rizal Effendi SE yang merupakan Ketua IC. Yang kami hormati para undangan dan wisudawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dalam acara wisuda strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan tahun akademik 2022-2023. Teriring salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, wisuda sebagai rangkaian prosesi penanda pelepasan mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik yang harus dilaksanakan dengan melepas para wisudawan dan kepadanya diberikan gelar akademik sesuai bidang ilmunya. Sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan, maka kami selaku pengurus yayasan memiliki harapan bahwa segala apa yang telah dilakukan terkait dengan penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan manajemen, pengembangan program akademik, administrasi keuangan, pengembangan fisik infrastruktur maupun kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, agar terus dapat ditingkatkan. Hal ini dilakukan sesuai dengan visi dan misi Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Balikpapan, yaitu menciptakan manusia-manusia yang berjiwa Pancasila, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkeadilan, persatuan, musyawarah untuk mufakat dan menciptakan keadilan sosial masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selaku Ketua Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Balikpapan, beserta pengurus lainnya merasakan hari ini adalah suatu bagian dari keberhasilan sehingga dapat melahirkan sarjana-sarjana strata 1 ekonomi di bidang manajemen dan akuntansi, yang tentunya merupakan kebahagiaan baik bagi para orang tua wisudawan, para wisudawan yang telah dilantik yang akan datang. Atas nama keluarga besar Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Balikpapan, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada para wisudawan. Semoga ilmu yang telah saudara peroleh selama di bangku kuliah menjadi bermanfaat bagi diri saudara, keluarga, dan masyarakat serta bangsa ini. Begitupun saya atas nama lembaga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu yang telah mempercayakan putra-putrinya bergabung bersama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan. Kepada seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan, saya juga mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dalam memajukan kampus yang kita cintai ini. Demikian sambutan saya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing, memberikan pertolongan dan ridhonya kepada kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 Kalimantan yang terhormat Bapak Dr. Dr. Andes Muhammad Akbar MSI. Disilakan. Lalu Bapak HM Rizal Effendi, Sarjana Ekonomi, sekaligus beliau sebagai Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Balikpapan. Insya Allah akan menjadi senator kita di Senayan. Amin. Yang terhormat Ibu Ketua Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945, Ibu Insinyur Haja Sri Utami beserta segenap pengurus organ yayasan, pembina, pengurus dan pengawas. Yang saya hormati Ketua Senat Stipan, Bapak Profesor Dr. Sarosa Hamong Pranoto SH M.Hum beserta seluruh anggota Senat. Yang saya hormati, yang saya banggakan kakanda saya, Ketua Setie Balikpapan, Bapak maaf Profesor Dr. Haji Suhartono SE MM, bukan saya lupa ya, sengaja saya jeda. Beserta seluruh pimpinan Stipan Balikpapan dan seluruh sivitas akademika yang berbahagia. Yang saya hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Bank Syariah, PT Transkon dan Asuransi Bumida Balikpapan, serta hadirin berbahagia yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Yang saya muliakan kedua orang tua atau wali dari wisudawan wisudawati, dan tentunya kepada para wisudawan wisudawati yang berbahagia. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sekarang jam 10.20, masih pagi. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua dipertemukan dalam suasana yang riang gembira, dalam keadaan sehat walafiat, dalam suasana yang penuh kebahagiaan, dalam rangka menghadiri acara wisuda yang ke-32 Stipan Balikpapan, yang pertama kali saya hadiri secara luring. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir saya hadir. Saya atas nama pemerintah, atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, bil khusus Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 Kalimantan, mengucapkan selamat kepada kita semua.
Tes, maaf. Ya, ini ada sedikit masalah nih. Baik Bapak Ibu, saya ulangi. Selamat kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan beserta seluruh keluarga besar, para wisudawan, wisudawati, atas sukses yang diraih pada hari ini. Dan atas nama LDIKTI Wilayah 11 Kalimantan beserta jajaran kami mengucapkan selamat atas wisuda pada hari ini. Perlu diketahui kepada para wisudawan, kami memberikan rekomendasi untuk wisuda, tentu karena ada keyakinan kami setelah melakukan cek and recheck terhadap dokumen administratif saudara-saudara telah memenuhi standar kami ataukah standar pemerintah. Hanya itu yang bisa kami lakukan, tetapi secara secara kualitatif pembelajaran tentu terpulang kepada saudara-saudara para wisudawan. Bapak Ibu dosen sudah memberikan segalanya ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk transfer kepada saudara-saudara. Selanjutnya kualitasnya terpulang kepada para saudara-saudara semua, para alumni yang berbahagia. Hari ini kita telah mendengarkan tadi dengan luar biasa orasi. Bagi saudara-saudara wisudawan tentu kayaknya sabotase ya. Wisudawan tentu terbiasa dengan hal-hal yang ilmiah. Sudah paham, melihat judulnya tentu sudah nyambung. Bahwa intelektual capital, modal kemampuan intelek itu menjadi sesuatu yang benar nih, ada masalah nih. Jadi kita bicara tentang modal kapital tadi, modal intelektual. Tentu ini menjadi sesuatu yang mutlak di masa yang akan datang. Untuk apa? Pertanda bahwa kita memiliki kualitas dan kemampuan kompetitif. Terutama di masa Indonesia emas. Tahun berapa itu? 2045. Ini kayaknya lowbat nih. Saya pinjam itu. Baik. Jadi di masa Indonesia emas nanti, saya mungkin berusia 78 atau 80 tahun kurang lebih. Di masa itu kami yang baik. Mudah-mudahan tidak, ini yang terakhir ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi di usia saya nanti 80 tahun kurang lebih, tentu saya dengan generasi saya tidak lagi bisa diharapkan banyak untuk menjadikan Indonesia mampu berkompetisi di saat Indonesia berada pada masa keemasannya itu, atau Indonesia emas. Artinya ada di pundak saudara-saudara semua tanggung jawab itu. Karena kalau sekarang 23, 24, 25 ditambah dengan 23, usia saudara betul-betul pada usia produktif yang luar biasa, di usia 40 sampai 50-an. Bangsa ini ada di tangan saudara-saudara ketika itu. Karena itulah kami tentu sangat berharap bahwa kepada para wisudawan hari ini dan di seluruh Indonesia di usia seperti Anda lah, negara ini kami titipkan di Indonesia emas nanti. Tadi disampaikan kuncinya adalah apa? Integrity.
Di dalam integritas itu poinnya adalah kejujuran. Ya, ujar-ujar orang bahasa Banjarnya karena suka berdusta. Nah, itu yang paling kita perlukan. Sehebat apapun intelektualitas kita, ketika ada dusta atau kita tidak bisa menjaga integritas kita, maka semua itu menjadi sia-sia. Hadirin yang berbahagia, intelektual, para sarjana tentu memiliki derajat yang tinggi, dan ini janji Allah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah, Tuhan sudah menjanjikan derajat yang tinggi kepada para sarjana, kepada orang yang memiliki pengetahuan. Ya, jadi sebelumnya beriman dulu. Beriman, kemudian berilmu pengetahuan, barulah memperoleh derajat yang tinggi. Karena itulah kita harus menjaga, jangan sampai derajat kita itu jatuh. Jangan sampai jatuh oleh kita sendiri gitu. Intelektual, kecerdasan kita akan tidak bermakna ketika dikalahkan. Apa yang bisa mengalahkan? Ada namanya godaan setan. Nafsu serakah itu yang mengalahkan kecerdasan kita. Karena itu kadang-kadang ada orang cerdas dengan gelar yang sangat banyak, tapi tampil, mohon maaf, tampil tidak pintar. Kenapa? Karena dikalahkan oleh nafsu yang itu tadi. Karena itu para sarjana, para wisudawan, wisudawati, harapan kami dijaga integritas itu. Selanjutnya kepada orang tua, tentu harapan kita semuanya kepada anak-anak yang sudah selesai, mungkin hari ini hari terakhir memberikan uang jajan, mungkin, ya. Jadi para wisudawan tahan, punya rasa malu lah sedikit, jangan lagi minta uang jajan. Tapi apa? Mintalah modal usaha. Di dalam RPJM kita sampai tahun 2025 nanti, yang diharapkan adalah, di 2025 sampai 2045 nanti adalah 0 orang miskin. Nah, ini yang sangat-sangat sejalan dengan apa yang Anda pelajari. Eikos nomos. Jangan sampai lupa. Saya nggak bisa dijelaskan sebanyak itu karena sebanyak ilmu ekonomi, karena saya tidak ahli ekonomi. Cuma itu yang saya ingatkan, jangan lupa prinsip eikos nomos itu. Untuk apa ekonomi dipelajari? Untuk menghidupkan atau mensejahterakan keluarga. Baik keluarga batih, keluarga kecil kita, sampai keluarga besar sebuah negara. Tanggung jawab kita semua untuk itu. Seterusnya, modal dasar kita adalah ada yang disebut dengan scientific method. Sarjana harus mengamalkan itu. Metode saintifik, metode ilmiah. Ciri-cirinya ilmiah itu adalah bisa dipertanggungjawabkan. Di situ ada aspek kejujuran. Jadi skripsi Anda itu dinilai karena dari kejujuran Anda di dalam menampilkan data. Karena itulah seorang sarjana diyakini bisa menjadi orang-orang yang akan melindungi masyarakat dimanapun dia berada dari informasi atau dari berita-berita yang tidak benar. Kemampuan mencek and recheck, kemampuan melakukan uji metode seperti yang Anda lakukan, seperti yang Anda pelajari di metode penelitian. Tidak mudah percaya terhadap sesuatu yang tidak benar sebelum melakukan pengecekan secara baik dan menganalisa dengan baik.
Nah, di zaman sekarang, di handphone kita masing-masing, betapa banyak informasi yang masuk entah dari mana. Kekuatan metode ilmiah adalah tidak percaya kalau tidak jelas sumbernya. Jadi kalau ada informasi masuk di handphone saudara, cari dari mana informasi itu. Kalau tidak bisa menunjukkan infonya datang dari mana, jangan dipercaya. Kita mudah percaya, artinya kita terombang-ambing dengan informasi yang sifatnya mungkin tidak benar. Karena itu melalui kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengingatkan kembali hal-hal yang saya sampaikan tadi, bahwa mohon dijaga martabat kita sebagai seorang ilmuwan dengan tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas asal usulnya. Beberapa waktu yang lalu kampus kita sudah menjelaskan atau mengimplementasikan program-program pemerintah bahwa kita adalah anti corruption, anti collusion, dan anti nepotism. Ini menjadi sangat penting untuk melangkah ke depan dimanapun kita akan bekerja. Kita akan masuk ke era, atau sudah masuk nih, beberapa tahun terakhir sudah masuk ke era merit system. Merit system itu tentu di dalam ilmu ekonomi sangat diperlukan untuk diimplementasikan, karena mempekerjakan seseorang pada sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan tempatnya, the right man and the right place. Tidak ada budaya KKN di situ. Kemudian kita adalah anti intoleransi. Kita adalah anti perundungan dan anti kekerasan seksual. Itu menjadi program priority Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan bangsa kita saat ini sudah masuk dalam konsep Bappenas untuk kita bahas beberapa hari yang akan datang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mohon maaf kalau kepanjangan, karena ketemu dengan sarjana baru jadi hati sangat senang. Ya. Yang terakhir saya ingin ingatkan juga, beberapa waktu yang akan datang akan ada pertanyaan kepada para wisudawan dari alma mater. Ada nanti kuesioner, isinya adalah di mana Anda berada, bekerja di mana, seterusnya mendapatkan penghasilan berapa. Tolong dijawab dengan jujur, karena ini adalah salah satu alat atau indikator penilaian kami terhadap alma mater Anda. Keberhasilan Bapak Ibu dosen memberikan ilmu kepada Anda itu salah satunya, kami ingin tahu. Jadi pemerintah memang kepo. Kenapa? Kami perlu tahu apakah angka pengangguran dari sarjana ini bisa hilang ataukah menurun. Saat ini ada sekitar 20% sarjana kita yang menganggur. Dan yang bekerja masih ada sekitar 13% yang tidak pada keahliannya ataukah bekerja dengan sektor keterampilan yang rendah. Inilah yang akan kita cek terus menerus. Karena itu jangan pernah lupa kepada alma mater, karena alma mater adalah orang tua yang ketiga selain dari bapak dan ibu. Ya. Jangan pernah melupakan jasa orang tua, karena mereka lah kita bisa seperti ini. Tidak ada keberhasilan tanpa doa orang tua. Karena itu saya mohon setelah kegiatan ini Anda dengan cara Anda bagaimana bisa membahagiakan orang tua. Mohonlah ampun, mohonlah doa, mohonlah restu untuk keberhasilan Anda semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalaulah ada sumur di ladang, harap boleh menumpang mandi. Kalaulah ada umur yang panjang, harap kita berjumpa lagi. Iya, kalau ada wisuda lagi, mohon saya diundang lagi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan tentang nama-nama wisudawan-wisudawati program studi manajemen. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan nomor 030 BAU garis datar 01 garis miring 9 garis miring 2023 tentang wisuda mahasiswa mahasiswi sarjana strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan program studi manajemen tahun akademik 2022-2023. Menimbang dan seterusnya. Mengingat dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan tentang wisuda mahasiswa-mahasiswi sarjana strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan program studi manajemen tahun akademik 2022-2023. Kesatu, menyatakan lulus dan mewisuda sejumlah mahasiswa-mahasiswi program sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini. Kedua, kepada saudara-saudari yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini berhak untuk menyandang gelar sarjana manajemen seperti yang tertera dalam ijazah. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 2 September 2023, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan, Ketua Profesor Dr. Suhartono SE MM. Lampiran Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan nomor 030 garis miring BAU garis datar 01 garis miring Romawi 9 garis miring 2023 tanggal 2 September 2023 tentang wisuda sarjana strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan program studi manajemen tahun akademik 2022-2023. 1. Nadia Eka Faradita IPK 3,42 sangat memuaskan. Selvi Octavia IPK 3,42